Selamat siang Pak. Baik, saya atas nama Maria Fidela Metananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mapping tentang toko-toko musik. Oke, ini terdapat 4 toko-toko di dalamnya. Oke, toko-toko musik yang pertama Emil Jensquin, yaitu Dalkors atau biasa disebut mungkin singkatan dari Dalkor. Yang pertama itu bidang tuh terdapat pedagogik musik. Habis itu yang kedua konsep utama itu Ewerty Smith belajar atau musik melalui gerakan tubuh. Yang ketiga kontribusi itu terdapat 2. Yang pertama mengembangkan metode pengajaran ritme dengan gerakan. Yang kedua, mempengaruhi pendidikan musik modern dan terapi musik. Dan yang terakhir yaitu fokus itu terdapat ritme, koordinasi, ekspresi fisik. Oke, itu yang bagian toko-toko musik yang pertama. Oke, yang kedua itu Shinichi Suzuki. Yang pertama itu bidang itu meliputi pedagogi musik, pendidikan anak. Terus konsep utamanya Suzuki metode atau modern toge applicards. Dan yang ketiga itu terdapat kontribusi itu meliputi 2. Yang pertama mengajar musik seperti bahasa ibu, dan yang kedua menekankan lingkungan positif dan latihan berulang. Yang keempat fokus itu terdapat 4 bagian. Yang pertama piano, biola, pendidikan musik usia dini. Oke, itu yang toko-toko musik yang kedua. Dan kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu Wolfgang Amadeus Mozart. Pertama itu bidang itu terdapat komposer era klasik. Oke, dan kontribusinya itu ada 2. Yang pertama karya simfoni, operen atau concerto atau musik kamar. Dan yang kedua salah satu komponis paling produktif dan jenius. Oke, kita masuk yang ketiga. Karya terkenalnya yaitu Die Morgenfluten atau Review Simfoni nomor 40. Oke, yang keempat itu ada fokus itu meliputi melodi indah, struktur sempurna, ekspresi halus. Itu toko-toko musik yang ketiga. Kita lanjut di bagian yang keempat. Yang keempat itu ada Ludwig van Beethoven atau biasa disebut singkatan dari Ludwig. Yang pertama itu ada bidang itu meliputi komposer era klasik dan romantik. Dan yang kedua itu kontribusi itu meliputi 2, yaitu yang pertama mengubah arah musik barat menuju romantisme, dan yang kedua menciptakan karya besar meski kehilangan pendengaran. Dan yang ketiga karya terkenal sebagai simfoni nomor 5, simfoni nomor 9 atau bisa disebut Otto Job atau Monolith Sonata. Dan yang keempat fokus itu meliputi 4 bagian. Yang pertama emosi kuat, inovasi, kebebasan, dan musikal. Oke, baik, sekian dari presentasi saya tentang mapping dari toko-toko musik.